Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah kebaktian anak Tabernakel Kasih. Yuk adik-adik, mumpung masih pagi, masih semangat. Kita mau semangat juga untuk memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri yuk. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tunggu. Ini adik-adik udah pada ikutin gerakan kita belum sih? Kayaknya masih ada yang ngantuk deh kak. Iya nih bener. Yuk adik-adik semuanya ikutin gerakan kakak-kakak ya. Tangannya, kakinya kita muter, semuanya gerak untuk Tuhan. Yuk kita akan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Makin besar. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun, kami masih boleh bernafas, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracarlah bersama kami Tuhan, di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau kembali memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak kita buat nyanyi, baca kitab suci, dan berdoa Setiap hari. setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi, kalau kita mau tumbuh dalam Tuhan, harus apa adik-adik? Baca kitab suci Dan dan doanya tiap hari. setiap hari. Yuk, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, kakak mau ingetin untuk adik-adik memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar adik-adik saat ini, atau nanti sesudah ibadah ini berakhir. Jangan lupa untuk adik-adik untuk ikut santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan jangan lupa Share link Zoom kata dan ibadah minggu ini nih ke semua teman-temannya. Ajakin teman-temannya buat ibadah bareng sama kita. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Ya, aku undang semua itu bangkit berdiri. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi ya, kita sambil ambil sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan, tolonglah
masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kami Tuhan untuk masih bisa beribadah, memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau terus pimpin kami Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mau siapkan hati kami, Tuhan yang mau bantu kakak-kakak kami juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Udah siap kan untuk dengerin firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan ya. Nggak jalan-jalan lagi, nggak tiduran, dengerin firman Tuhan yang nggak tiduran ya. Nggak sambil makan juga ya. Oke? Oke. Yuk kita dengerin firman Tuhan sama-sama ya. Pagi hari ini Kak Ina akan cerita tentang sebuah perumpamaan yang Yesus ceritakan waktu Yesus mengajar orang banyak. Perumpamaan ini berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur yang menaburkan benih. Benih itu apa sih? Benih itu adalah bibit yang menjadi awal dari sebuah tanaman, sebuah pohon. Sebelum pohon itu atau tanaman itu menjadi sebuah tanaman atau pohon, itu asal mulanya dari sebuah bibit. Penabur itu keluar untuk menaburkan benihnya. Benih yang ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu, sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang baik. Apa sih artinya? Penabur keluar untuk menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, ada yang jatuh juga di tanah yang subur, tanah yang baik. Artinya apa? Artinya benih itu adalah firman Tuhan. Penabur itu adalah orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Bisa pendeta, kakak-kakak pelayan kata, bisa juga orang-orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Penabur itu menaburkan benih. Artinya pelayan kata, kakak-kakak pelayan kata, para pendeta menyampaikan berita firman Tuhan. Nah, tanah adalah hati kita. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menerima firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi, jatuh di mana benihnya? Yang pertama benihnya jatuh di pinggir jalan. Kalau benihnya jatuh di pinggir jalan, benih itu akan diinjak orang. Kalau udah diinjak benihnya mati. Selain itu benihnya dimakan sama burung. Aduh, benihnya habis deh dimakan sama burung. Ya, hilang. Artinya apa? Artinya firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang didengar tidak masuk ke dalam hati, tidak dimengerti, dan hilang begitu saja. Itu seperti anak yang mendengar firman Tuhan, bisa sambil kerjain PR, dengerin firman Tuhannya, bisa sambil lari-lari,
bisa sambil makan, bisa sambil tidur-tiduran, nanti jadi ketiduran. Itu firman Tuhan yang didengar tapi tidak masuk ke dalam hati dan tidak dipercayai apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya lewat begitu saja. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan yang didengar hilang begitu saja. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, ternyata benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu bisa tumbuh. Tapi tumbuhnya cuma sebentar. Karena apa? Karena tanahnya tipis. Artinya, firman itu didengar, masuk ke dalam hatinya. Tetapi ketika harus menjalankan firman Tuhan ini, enggak takut enggak berani enggak lah, enggak bisa lah, enggak apa-apa lah, enggak mau, enggak berani untuk melakukan firman Tuhan. Jadi benih firman Tuhannya mati lagi. Dia dengar, dia ngerti, tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau menjalankan firman Tuhan itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, benih itu jatuh di tengah-tengah semak duri. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tengah semak duri? Ternyata benih itu bisa tumbuh, tapi semak durinya menghimpit tanaman itu. Semakin menghimpit, semakin menghimpit, dan akhirnya tanamannya mati dihimpit sama semak duri. Artinya apa? Artinya firman Tuhan yang didengar, dipercaya, dimengerti, mau dijalankan. Firman Tuhannya dijalankan. Tapi ketika ada masalah datang, ketika ada godaan dosa datang, dia tetap melakukan dosa. Jadi, sambil melakukan firman Tuhan, sambil juga melakukan dosa. Lama-kelamaan firman Tuhan itu akan mati. Nah, jadi benih yang ketiga yang jatuh di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman, melakukan firman, tapi sambil juga melakukan dosa. Apa yang tidak disukai Tuhan juga dia lakukan. Lama-kelamaan benih itu juga mati. Nah, yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik, sehingga benih itu bertumbuh dan berbuah banyak. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat buahnya banyaknya. Artinya apa? Artinya adalah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, mengerti firman itu, melakukan firman itu dengan setia, sehingga firman Tuhan itu berbuah banyak. Ya, itulah arti dari perumpamaan penabur yang Yesus ceritakan kepada orang banyak. Firman Tuhan disampaikan, banyak telinga yang mendengar. Tetapi apakah telinga yang mendengar itu memiliki hati seperti di pinggir jalan, yang hanya mendengar saja lalu melupakannya dan tidak percaya? Atau seperti di tanah yang berbatu, yang mendengar, percaya, tapi cuma sesaat, tidak mau melakukan firman Tuhan?
Atau seperti yang di tanah yang berduri, semak berduri, yang mendengar firman, melakukannya, tapi sambil juga melakukan dosa. Atau di tanah yang subur, yang mendengar firman, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, sehingga benih firman Tuhan itu makin berbuah, dan berbuah. Yang mana nih hati kita? Sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan gimana? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Apakah kita benar-benar mengerti apa yang kita dengar? Firman Tuhan yang kita dengar? Apakah kita mau menjalankan firman Tuhan itu dengan setia? Nah, kalian periksa diri kalian masing-masing ya. Kalian ini punya hati seperti tanah yang mana? Firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Buat adik-adik yang mau membaca kisahnya di Alkitab, kisah ini Kak Ina ambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Setelah ibadah ini kalian boleh membaca ulang kisahnya di Alkitab di Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Kita buka Alkitabnya Markus 4 ayat 14. Udah dapat ya semuanya? Kita baca sama-sama ya. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Sekali lagi sama-sama bacanya ya. 1, 2, 3. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, Kak Ina mau ajak kalian untuk nyanyi dulu firman Tuhan ada di hatiku. Yuk berdiri yuk, berdiri. Berbuah. Yeay. Ingat ya, firman Tuhan ada di hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita, supaya terus bertumbuh dan berbuah banyak. Firman Tuhan yang didengar, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mendengar tentang perumpamaan seorang penabur. Kami mau Tuhan menjadi seperti tanah yang subur, yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa